Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik anak-anak semua, sebelum kita memulai pembelajaran kita pada hari ini, alangkah diawali dulu dengan membacakan doa. Boleh bantu Ibu Alif untuk memimpin doa? Baik, teman-teman semua, sebelum kita memulai pembelajaran pada hari ini, kita membaca doa terlebih dahulu. Doa adalah doa. Baik, terima kasih kepada Alif yang sudah membantu Ibu untuk memimpin doa. Nah, Ibu mau tanya dulu kabar kalian nih. Bagaimana kabarnya anak-anak semua? Alhamdulillah baik. Atau ada yang sakit nih hari ini? Nggak ada. Sehat semua ya? Udah pada jajan semua? Atau ada yang belum jajan? Atau puasa? Nggak ada. Ada, oke. Kalian bahagia nggak sekolah hari ini? Bahagia. Dari 1 sampai 5 berapa bahagia kalian ratingnya? 4. 4,5 ada komanya. Dari Diva berapa bahagianya? 4. Naila? 4. 4. Enggak ada yang 1 ya. Berarti bahagianya kayak hampir bahagia. Oke, terima kasih. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih kepada Ananda semua yang telah berpartisipasi, yang telah sukarela untuk datang atau berpartisipasi dalam kegiatan layanan konseling kelompok kita pada hari ini. Nah, sebelumnya Ibu mau tanya nih, kalian udah pernah melaksanakan layanan konseling kelompok belum? Oke, belum. Di sini Ibu akan melaksanakan bimbingan kelompok bersama kalian secara bersama-sama. Nah, tujuan layanan konseling kelompok ini kita bakalan bahas satu masalah. Nah, masalah itu dari kalian masing-masing secara pribadi. Nah, nanti kalian bakalan kasih tahu masalah kalian itu apa, ceritakan, terus nanti bakalan sama-sama kita pecahkan dalam kelompok ini. Jadi nanti Ibu harap kalian berpartisipasi untuk bertanya atau menjawab atau untuk menanggapi permasalahan dari teman-temannya. Bisa? Bisa. Oke, alhamdulillah ya. Di sini juga dalam konseling kelompok Ibu harap kalian bisa menjaga kerahasiaan, karena dalam konseling kelompok ini ada beberapa asas, tapi umumnya atau khususnya itu asasnya yang kita harus menjaga asas kerahasiaan, kesukarelaan, dan asas keterbukaan. Nah, asas kerahasiaan ini kalian harus menjaga rahasia teman kalian satu sama lain. Misalnya nanti antara kalian ada yang mengungkapkan atau menceritakan permasalahannya tentang tema yang akan kita bahas hari ini, kalian jangan ceritakan kepada teman yang lain. Jadi nanti cukup di kelompok saja. Nah, untuk asas keterbukaan, Ibu harap kalian terbuka satu sama lain untuk mendengarkan temannya, untuk menanggapi, dan kalian harus jujur satu sama lain, jadi tidak ada yang ditutup-tutupi. Bisa? Oke, dan untuk asas kesukarelaan, di sini kalian tidak ada rasa terpaksa kan untuk melaksanakan konseling kelompok? Tidak, alhamdulillah. Jadi di sini kita sama-sama sukarela, kalian menceritakan apa yang kalian rasakan, nanti Ibu akan menanggapi dan sama-sama akan kita pecahkan secara bersama-sama. Boleh? Oke, boleh. Baik, karena ada yang namanya asas kerahasiaan, nah di sini Ibu mau kita menjaga rahasia kita satu sama lain. Nah, untuk menjaga itu Ibu ingin kalian berjanji untuk membacakan ikrar janji siswa. Bisa? Ibu bacakan dan kalian ikuti. Bisa angkat tangannya seperti ini. Oke. Saya berjanji menyatakan bahwa saya sanggup dan bersedia menjaga, menerima, dan memelihara informasi apapun, baik dari saya sendiri maupun dari orang lain. Oke. Selesai. Di sini karena kita sudah membacakan ikrar janji dalam konseling kelompok, Ibu harap memang rahasianya itu dijaga sampai di sini. Jangan ada mungkin dari teman-teman yang ingin menceritakan permasalahan temannya ke teman yang lain. Jangan ya, Nak. Untuk kita masuk ke tahap intinya, Ibu mau perkenalkan diri dulu. Kalian juga mungkin udah kenal satu sama lain kan. Jadi Ibu mau kenal kalian lebih dalam, terus kalian juga
ibu mau kayak lebih kenal lagi gitu. Oke. Di sini ibu mau kenalin nama ibu, terus pelajaran yang ibu suka, dan gitu pula kalian. Tetapi nanti kalau sudah disebutkan satu persatu, ibu mau misalnya kayak dari ibu, nama ibu Girna, tapi nama panggilan saja ya. Nama ibu Girna, pelajaran ibu pelajaran yang ibu sukai ekonomi. Nanti kalau udah disebutkan satu persatu dari Alif sampai Maisha, nanti diulang lagi dari ibu. Ibu bakalan mengulang, nama saya Girna, pelajaran yang saya sukai ekonomi. Di sebelah kanan saya Alif, pelajaran yang disukainya misalnya biologi gitu. Terus di sebelah kiri saya Maisha, pelajaran yang disukainya matematika. Boleh, bisa ya? Oke, tapi kita sebutkan nama dulu dan pelajaran yang disukai biar teman-teman yang tahu, oke? Oke, kita mulai ya. Perkenalkan, nama Ibu Girna, pelajaran yang Ibu sukai ekonomi. Bisa dilanjutkan oleh Alif? Kan nama saya Alif, pelajaran yang saya sukai matematika. Ya. Perkenalkan, nama saya Farid, pelajaran yang saya sukai itu matematika. Perkenalkan, saya Nifa, pelajaran saya sukai itu seni budaya. Oke. Perkenalkan, nama saya Nila, pelajaran yang saya sukai fisika. Oke. Perkenalkan, nama saya Maisha, pelajaran saya sukai biologi. Oke, dari Ibu ya. Teman di sebelah kanan Ibu, Alif, pelajaran yang disukai matematika. Di sebelah kiri Ibu ada Maisha, pelajaran yang disukainya biologi, benar? Oke, dilanjutkan oleh Alif. Oke, di sebelah kanan saya ada Farid, pelajaran yang disukai matematika, dan di sebelah kiri saya ada Bu Mirna, pelajaran yang disukai ekonomi. Iya, benar. Lanjut. Di sebelah kanan saya ada Iqbal, pelajaran yang disukai dia adalah seni budaya. Benar? Oke. Dia di sebelah kiri saya Alif, pelajaran yang disukai dia matematika. Oke. Kemudian, di sebelah kanan saya ada Naila, pelajaran yang sukai fisika. Dan sebelah kiri saya Farid, pelajaran yang sukai matematika. Kemudian di sebelah kanan saya ada Maisha, mata pelajaran yang disukai itu ada biologi. Dan di sebelah kiri saya ada Diva, dan pelajaran yang disukainya seni budaya. Oke, benar ya semua ya, nggak ada yang salah kan? Oke, nah di sini dalam layanan konseling kelompok ini kita dibatasi oleh waktu. Nah, waktu kita tuh 45 menit ke depan. Ananda semua siap? Oke, tidak ada yang terpaksa ya. Oke, kita melaksanakan layanan konseling kelompok ini dengan sukarela, berarti tidak ada keterpaksaan. Oke, jadi Ibu harap nanti kalian saling nanti bertanya atau menanggapi dari permasalahan teman-temannya. Oke ya? Oke, sebelum kita masuk ke inti, mungkin kalian capek dengan tuntutan sekolah atau belajar, Ibu mau kalian meregangkan tubuh dulu selama semenit. Jadi mau gimana gitu, mau gini gitu. Jadi rilekskan dulu, buat nyaman duduk kalian masing-masing, jangan tidak ada yang nyaman. Oke, pegangkan tubuhnya masing-masing, begini boleh. Oke. Oke, langsung saja kita ke tahap inti. Di sini kan kita akan membahas atau membahas materi tentang burnout. Nah, di sini pasti kalian melaksanakan konseling kelompok, kalian mempunyai masalah tersebut. Nah, Ibu ingin kalian menceritakan permasalahan kalian. Boleh? Boleh. Dimulai dari Maisha, silakan. Biasanya Maisha itu kadang-kadang suka ngantuk gitu kalau belajar. Ya. Terus capek, juga bosan gitu. Capek dan mudah bosan. Selanjutnya Naila. Kalau di pas ini karena kan di asrama Naila kan nggak boleh pegang HP kan. Jadi kan Naila harus belajar. Padahal Naila tuh kayak bosen belajar karena kan nggak ada bahan yang bisa dimainkan. Iya. Jadi kadang udah kayak pusing sendiri dan bingung, jadi nggak masuk kadang-kadang. Berarti karena nggak ada hiburan. Oke, selanjutnya Diva. Aku ngerasa kayak nyambung ke orang tua, jadi mak kita belajar sendiri sampai akhirnya dan nggak masuk lagi. Oke, itu berarti salah satu ini karena harapan orang tua. Oke, selanjutnya Farid. Di wilayah aku selalu waktu belajar sejarah, sosiologi, terus selalu merasa capek. Dan ya nggak mau belajar apa karena di pelajaran sosiologi. Oke, selanjutnya Alif. Ya Bu, jadi hal itu misalnya kalau belajar itu sering merasa kayak tiba-tiba ngeblank atau apa yang mau dipelajarin. Jadi ya gitu.
berarti nggak fokus. Yang menyebabkan nggak fokus itu kenapa? Apa dari gurunya atau mungkin karena lagi punya masalah atau nggak fokusnya karena ngantuk atau apa tuh yang menyebabkan ngeblank? Itu karena ngantuk atau lagi mikirin sesuatu yang lain. Oke, di sini kan kalian udah kasih tahu nih, udah ceritakan permasalahan kalian masing-masing. Nah, ibu mau kalian tadi udah mendengarkan kan permasalahan dari teman-temannya masing-masing. Nah, dari permasalahan itu ibu mau kalian satu sama lain menanggapi gitu. Dari permasalahan tadi Maisha, berarti sering sakit kepala, terus pegal-pegal gitu. Nah, dari permasalahan itu apa sih tipsnya untuk supaya Maisha nggak merasakan seperti itu? Mungkin siapa yang ingin menjawab? Kalau dari Nila sih, Nah, bagusnya tuh kok kalau misalnya belajar tuh cari kursus yang aman aja. Terus kalau misalnya ada setiap kayak misalnya sistem pembelajaran Indonesia itu kayak 30 menit, ambil kayak 5 menit 10 menit itu pegangin badan, istirahat, jadi kayak nggak selalu di posisi yang sama gitu. Jadi jangan belajar sih. oke, berarti merelaksasikan ya. Gimana Maisha? Mungkin bingung masih bingung atau teman-teman ada yang ingin memberikan lagi bagaimana tipsnya agar Maisha tidak pegal-pegal gitu atau mungkin kan merasakan pegal-pegal juga. Bagus ya. Nah, gimana tuh buat Farid nggak pegal-pegal lagi? Kalau saya sih biasanya tuh langsung istirahat. Oke, berarti Maisha tuh bisa diterapkan istirahat seperti yang dibilang Naila tadi, belajar, jadi bisa mengatur belajar dan waktunya berapa tadi, berapa menit? Bisa kayak 30 menit belajar, 10 menitnya pegangin badan. Oke, berarti 30 menit belajar, 10 menitnya istirahat meregangkan badan. Jadi jangan terus-menerus untuk belajar. Jadi nggak ada waktu istirahatnya. Itu bisa menjadi salah satu faktor mungkin Maisha pegel-pegel, sakit kepala, atau mungkin pegel-pegel di belakang lehernya gitu. Oke, gimana Maisha? Oke, oke. Selanjutnya Naila tadi dari permasalahannya ada yang ingin memberikan tips atau menanggapi dari permasalahan Naila tadi? Tadi Naila, Yang bilang tadi permasalahannya itu karena kan sekarang kan Nela di asrama nggak pegang gadget. Jadi kayak Nela nggak ada hiburan tuh yang bisa dimainin waktu belajar. Terus kalau misalnya ada bahan pun kadang kan teralihkan jadi lebih. jadi teman-teman mungkin kayak tadi Naila bilang karena dia nggak ada nggak bisa pegang gadget, jadi nggak ada hiburan. Nah, dari anak-anak ibu semua, kalau nggak ada gadget tuh kan ngapain? Buat untuk mengalihkan perhatian biar nggak bosan gitu. Mungkin dari Farid nih, Kalau saya bu biasanya bermain sama teman. bermain. Itu merupakan satu saya biar ada hiburan. Kan teman ya sama kami cari. Iya. Naila apa menyendiri di kamar atau nggak bermain sama teman? Bermain cuman kadang kalau misalnya belajar tapi kalau misalnya satu belajar biasanya kan semua belajar jadi kayak fokus-fokus sendiri. Naila tipe orang yang memang suka menyendiri, maksudnya kayak lebih suka kayak istirahat tuh tidur gitu daripada kayak bermain sama teman. Kalau udah capek kali biasa tidur tapi kalau misalnya masih kayak ada energi sedikit Oke, coba nih Diva kasih mungkin kayak Diva kayak tadi Naila bilang untuk mengalihkan perhatiannya dari gadget tadi kan, maksudnya biar ada hiburan. Diva nih kayak mana nih? terus itu sendiri Kegiatan seperti apa? nanti balik teman atau sambil belajar dan kita bisa ikut sama dia karena kalau udah ada teman itu kita fokus dia bisa teralih. Berarti 11-12 kayak Fari tadi. Berarti kita mengalihkan kita cari teman gitu, cari hiburannya tuh bersama teman. Oke. Gimana Diva? Naila? Oke, berarti dari permasalahan tadi Naila bilang itu kan karena nggak ada gadget, nggak ada hiburan, jadi Naila bisa cari kesibukan kayak ngomong sama teman gitu, atau misalnya cari hiburan atau ngapain gitu di barak gitu. Pokoknya jangan sendiri karena kalau mungkin sendiri terus Naila terus belajar jadi rasanya bosan kan. Jadi karena baru nanti kepikiran lagi aku nggak ada maksudnya HP-nya nggak bisa dimainin karena mungkin sebelum di barak kan kita asik main HP gitu kan. Jadi kayak udah terbiasa gitu. Jadi nanti Naila bisa mengalihkan perhatian Naila biar nggak bosan tuh bisa bermain sama teman. Oke.
Dari permasalahan Diva selanjutnya nih. Tadi Diva tuntutan orang tua. Tuntutannya seperti apa, Diva? Mereka kayak orang tua tuh pengennya di sekolah. Mm-mm. Ini juga mau saya masuk sekolah. Oke, dari permasalahan Diva nih kayak mana nih supaya orang tua Diva mengerti atau memahami anaknya gitu. Mungkin dari laki-lakinya Alif bisa kasih masukan gitu. Mungkin kalau misalnya udah kayak sampai hari yang tahu gimana, lebih baik kalau misalnya dibicarakan baik-baik dengan orang tua, Mm-mm. atau misalnya kayak udah atau mungkin lagi mungkin lebih baik jalan aja, jangan dipaksain. Iya, berarti Diva, kalau misalnya seperti itu, Diva kasih pengertian kepada orang tua, bilang mungkin nanti bakalan berusaha lagi. Jadi omongin baik-baik, jangan misalkan orang tua Diva bilangnya kayak gitu, Diva nanti kayak kembali marah gitu, maksudnya aku udah belajar gitu, misalnya Diva udah belajar, jadi nanti Diva kasih tahu ke orang tua secara baik-baik, seperti itu. Oke, bisa ya Diva ya. Oke, selanjutnya Farid. Permasalahannya tadi apa, Nak? Ibu, jadi saya selalu waktu pelajaran sejarah, sosiologi, itu tuh selalu kayak merasa capek, bosan, karena kayak materinya tuh nggak masuk ke kepala saya, Bu. Kenapa nggak masuk? Atau mungkin penyampaian gurunya yang monoton atau membuat mengantuk seperti itu? Atau mungkin dia kayak cuman dikte-dikte nulis, 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 terus selesai. Apa kayak gitu? Ya, memang tipe gurunya itu memang ngasih tugas, selesai, ngasih tugas, selesai. Gitu. Oke, berarti pernah nggak guru tersebut ngajak kalian belajarnya di luar kelas? Misalnya kayak ke lapangan gitu. Nah, sekali waktu Menurut Farid, yang mana yang paling Farid senangi? Di luar kelas atau di dalam kelas? kedua, Di luar. Nah, di luar itu Bapak tuh dia ngajarnya kayak mana? Atau tetap kayak gitu atau sama? nah, menurut saya ada perbedaan dikit, karena waktu di luar, Bapak tersebut lebih menjelaskan lagi seperti lebih berinteraksi kepada kita, kepada kami. Oke. Mungkin ada dari teman-teman yang ingin kasih mungkin atau misalnya kasih tahu sama gurunya gitu, tapi nggak mungkin juga kan kita kasih tahu nanti takutnya bapaknya tersinggung. Jadi itu mungkin dari karakter masing-masing guru. Tapi karena karakter tersebut kita sebagai siswa kita merasa kayak bapak ini bosan, jadi kita kayak malas masuk pelajaran. Sedangkan pelajarannya itu pun juga penting gitu. Nggak mungkin eh, kalau ada memang untuk kita kasih saran untuk dia mungkin bisa, tapi ini kayak kita ngomong langsung tuh nggak mungkin. Mungkin ada dari teman-teman yang kasih tips, mungkin ngajak gurunya gitu secara halus, Pak, kita belajar di luar gitu. Mungkin ada dari teman-teman yang kasih tips kayak mana tuh biar nggak bosan. Atau mungkin bilang sama bapaknya, Pak, kasih ice breaking lah gitu. Atau gimana tuh? Biar nggak bosan. Atau biar nggak bosan, Farid tungguin temennya atau apa. Itu sebenarnya permasalahannya balik lagi ke guru. Kita mungkin karena terlalu bosan itu dari gurunya, karena kita pun dari kita udah serius belajar, tapi gurunya yang monoton, dia yang membosankan. Nah, kalau kita bilang karena dia membosankan mengajar, jadi kita pun terbawa bosan gitu. Itu kan jadinya kita malas masuk pelajaran dia, kayak udah masuk jam pelajaran dia, bapak ini masuk lagi, nah ibu ini masuk lagi, itu berarti memang dari guru. Tapi itu kembali lagi ke diri kita. Coba kita walaupun kita mungkin merasa bosan, kita tanamkan dalam diri kita, nggak apa-apa lah, mungkin 2 JP cuman nih gitu, aku harus fokus, nanti takutnya pas ujian aku nggak ngerti apa-apa. Berarti dari diri kita sendiri, walaupun gurunya bosan, karena kita nggak mungkin kritik guru secara langsung kan, takutnya gurunya tersinggung, nanti nilai kita pula yang terancam. Jadi dari diri kita sendiri, ya udah, aku walaupun merasa bosan, tapi aku harus perhatikan juga pelajaran yang dia berikan, biar nanti pas ujian aku kayak harus juga tahu gitu, nggak tahu apa-apa gitu. Bisa ya Farid ya? Oke, selanjutnya nih Alif nih, berbahasannya tadi tentang apa, Nak? Tentang kalau misalnya lagi belajar tuh sering suka tapi fokus dulu, gagal fokus, dan suka ngeblank sendiri. Nah, karena gagal fokus ngeblank tuh, kenapa tuh? Biasanya sih karena kadang kurang istirahat atau lagi pikirin hal yang lain. Oke, nah tipsnya itu dari teman-teman nih, biar Alif nggak ngeblank terus fokus, mungkin karena capek kan? Ah, itu kayak mana tuh? Mungkin ada yang menanggapi?
Bisa nih dari teman Mesya mungkin? Mungkin cari kesibukan yang lain sih, kalau nggak fokus sama satu hal itu coba dicari dulu tahu dulu kenapa bisa. Iya, dicari tahu dulu. Oke. Mungkin Nina tahu karena Alif bergadang kan, karena dia bergadang jadi dia mengantuk nggak fokus gitu. Itu bisa jadi salah satu. Alif sering bergadang. Kalau misalnya nggak ada kegiatan lain ya nggak begadang. Oke, ini mungkin Naila bisa kasih masukan ini atau apa menanggapi. Dan itu kan tadi dibilang karena kadang berbeda. Terus kalau ada judulnya nggak pas. Nilai itu daripada dipaksain belajar, mendingan ini cukup dulu istirahat. Terus kalau pikirannya masih teralihkan sama hal lain, Nila jalan aja dulu hobinya. Kayak misalnya kan hobi Alif bisa membaca. Alif baca-baca dulu mulai sampai pikiran Alif udah mulai enak, terus baru bisa belajar lanjut belajar. Oke, itu ya menurut Naila. Diva bagaimana nih? Itu sama kayak tadi, pasti ada masalah dalam itu. Terus saya tahu habis itu kalau bisa diubah metodenya. Bang, tidur dan istirahat dan baca lagi dan mengerti nanti bisa difokuskan hanya cuma ke belajar. Oke, berarti ubah polanya, berarti tidur teratur, istirahatnya, jadi nggak terus-terusan gitu. Berarti itu bisa jadi salah satu yang bisa Alif terapkan. Ini kalau dari Farid bagaimana? Menurut saya sih Bu, untuk Alif ya harusnya lebih baik karena kadang coba buat kebiasaan. Karena tidur lebih lambat kan bikin energi kita tuh tidak terisi penuh. Iya, benar-benar. Kemudian itu saya ingin misalnya memang problem itu biasanya itu bisa jadi faktor energi ini dari makanan, mungkin tadi jarang makan Itu bisa jadi salah satu tips ya Alif. Jadi yang kayak dibilang Diva tadi, kalau mungkin Alif merasa ngeblank nggak fokus, Alif bisa mengatur jadwal harian Alif. Mungkin tidur secukupnya, terus jaga pola makan, mungkin karena lapar atau apa belum sarapan, terus jam istirahat dan belajar itu harus diatur. Jadi seimbang lah, jangan terlalu lebih berat ke belajar, terus istirahatnya lebih turun gitu. Jadi jadi jatuhnya capek gitu. Dan untuk juga tadi Maisha kan pegal-pegal, mungkin karena pegal-pegal tadi bisa seperti Naila bilang atur ya kan. Nah, atur itunya mungkin 30 menit belajar, 10 menit meregangkan tubuh. Naila juga seperti yang udah kasih tips-tips. Nah, nanti kalian bisa terapkan itu. Jadi kalau kalian bisa terapkan, nanti kita bakalan melaksanakan konseling kelompok lagi untuk selanjutnya. Jadi nanti kita bakalan bahas apa berubah nggak gitu, apa burnout kalian tuh berkurang atau malah makin menjadi-jadi gitu. Nanti kita bakalan bahas ini lagi di pertemuan selanjutnya. Tapi sebelumnya, sebelum Ibu tutup dan kita selesai dalam konseling kelompok ini, Ibu mau kalian mengisi lembar evaluasi dulu, boleh ya? Oke. Selanjutnya. Kalau ada pernyataan yang tidak dimengerti bisa ditanyakan ya. Oke, bisa dibaca lagi. Udah selesai, Mesya. Oke, udah selesai semuanya. Ya, bisa dikumpulkan ya. Oke, terima kasih kalian sudah mengisi lembar evaluasi hasil layanan konseling kelompok kita hari ini. Nah, sebelum kita tutup konseling kita pada hari ini, Ibu mau satu orang kasih kesimpulan apa yang kalian dapat, terus bagaimana itu solusinya gitu.
Siapa yang ingin kasih kesimpulan? Maisha, oke, Maisha. Jadi kesimpulannya itu dengan adanya konseling kelompok ini kita jadi tahu permasalahan kawan yang sendiri juga. Iya. Tentang permasalahan itu tadi terus penyelesaiannya gimana. Oke, tepuk tangan dulu untuk kita semua. Oke, baik ya. Jadi kalian kalau ada permasalahan seperti ini, kalian jangan malu ke guru BK gitu. Jadi kalian nanti bisa melaksanakan seperti ini, konseling kelompok, atau nanti layanan, mungkin kalau kalian nggak mau rame-rame, kalian bisa melaksanakan yang namanya layanan konseling individu. Nah, tetapi untuk permasalahan ini, kita mau lihat dulu nih, nanti pertemuan berikutnya bagaimana, ada perubahan nggak dalam diri kalian. Jadi nanti kita bakalan melaksanakan lagi layanan konseling kelompok ini di pertemuan selanjutnya. Bisa? Bisa. Tapi nanti setelah kita melaksanakan konseling kelompok, mungkin ada dari anak-anak semua yang mungkin kalian nggak mau, nih aku mau curhat sama ibu sendiri gitu, aku mau menceritakan permasalahanku sendiri gitu. Jadi nanti kalian bisa aja langsung melaksanakan layanan konseling individu ke guru BK atau ke sama ibu sendiri. Bisa ya? Oke. Karena layanan konseling kita ini udah selesai, tapi karena dari awal kita sudah didahului oleh pembacaan doa, jadi ditutup juga dengan membacakan doa. Boleh Alif bisa bantu ibu lagi? Oke, setelah semua pembelajaran kita pada hari ini, mari kita tutup dengan berdoa. Berdoa mulai. Doa selesai. Amin. Terima kasih Alif yang sudah memimpin dan menutup doa kita pada hari ini. Ibu ucapkan terima kasih kepada anak-anak ibu semua yang luar biasa nih mau menanggapi permasalahan dari temannya yang sudah mau menceritakan permasalahannya tuh dengan jujur tanpa malu-malu dan ragu-ragu. Oke, Ibu harap semoga dengan layanan konseling kelompok ini kalian bisa menerapkan tadi dari permasalahan tadi yang terus temannya udah kasih tips, kan bisa menerapkannya dalam kehidupan kan sehari-hari di barak maupun di kelas gitu di sekolah. Oke, bisa ya semua ya? Oke, Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi